kebetulan ada mantu perempuan, ada mantu laki-laki gitu ya. Nah ini kan banyak nih pertentangan di tengah-tengah masyarakat, kadang-kadang gesekan dari anak kepada menantu dan mertua ataupun sebaliknya gitu ya. Nah, saya melihat ada kecenderungan akhirnya rumah-rumah di tengah kota ini akan berhenti kemanfaatannya, sementara fasilitas aset yang dimiliki ini bisa dikembangkan gitu loh Pak, sehingga ini tidak akan jadi membebankan problem komersialisasi yang problem komersialisasi yang sebetulnya pemanfaatannya itu bisa dikembalikan kepada keluarga-keluarga kita. Dibandingkan antara tinggal di tengah kota dengan tinggal di pinggir kota, tapi masuk kembali berkehidupan, ekonomi keluar masuk kota, keluar kembali lagi ke rumah, ini menghabisin waktu. Ini bukan cuma energi waktu nih, ini energi dan semuanya udah lebih besar Pak perhitungannya, bukan cuma sekedar membiayai cicilan rumahnya, tapi membiayai seluruh kehidupannya Pak. Oke, ada yang menarik. Sekarang gue mau ngobrol, mau bahas soal karyawan yang mau punya rumah gaji UMR, solusinya gimana, atau mau kredit, bagaimana caranya supaya kita punya rumah. Nah, gue mau bicara sama temen gue namanya Bang Ferdi. Bang Ferdi ini arsitek, konsultan, bisa dibilang penggagas ya, penggagas untuk solusi kaum Gen Z ya, Gen Z untuk mau punya rumah di Jakarta. Solusinya bagaimana? Coba dijelasin. Jadi, bagaimana programnya kita untuk bisa punya rumah di Jakarta ini tanpa harus kredit, cicilan, gimana? Silakan. Oke, terima kasih Pak Tuyung ya. Atas waktunya. Jadi sebetulnya lebih daripada seperti yang sudah tadi Pak Tuyung sampaikan di awal, media yang terkait dengan fasilitas ini itu dimiliki bukan hanya dari kepentingannya dengan kelompok Gen Z ya dalam hal ini. Sebetulnya ini medianya lebih luas lagi, segmennya bahkan kita sebut lebih luas lagi, karena Gen Z itu kan bagian dari kelompok orang tuanya yang memang akhirnya saat ini disebut Gen Z. Sementara di sebelumnya kan ada generasi X, kemudian generasi berikutnya milenial dan seterusnya gitu kan. Jadi kelompok Gen Z itu kan sebetulnya range usianya kalau dihitung kurang lebih mereka yang kelahiran start dari tahun 90-an ya. 90-an. Kelompok usia 30 ya? Kalau milenial itu kan sebetulnya mereka kategorinya sekarang bisa dibilang ada yang kelompok memang masih dalam kategori first jobber, ada yang memang dia sudah cukup settle memulai pekerjaannya gitu kan. Orientasi daripada layanan yang saya share atau saya sampaikan ke masyarakat dalam hal ini sebetulnya adalah ini medianya luas. Nah, medianya luas, segmennya luas, tergantung dari kebutuhannya sendiri untuk berbagi ruang bertempat tinggal. Jadi sebetulnya konsepnya lebih ke bagaimana sih mengelola rumah tinggal saat ini dengan tantangan zaman di hari ini yang begitu dinamis, uncertainty-nya juga sangat besar di dunia ini, bahkan skupnya tidak hanya di Indonesia gitu ya. Ini cakupannya sangat luas gitu. Ini sebetulnya isu dunia juga sudah membuat sudah membuat adaptasi terhadap bagaimana cara bertempat tinggal yang ideal dan terjangkau, kemudian bagaimana memfasilitasi tempat tinggal kita saat ini supaya itu benar-benar bisa terutilisasi dengan baik. Jadi kalau kita berpikir ke belakang nih Pak Tuyung, katakanlah kita di kelompok usia parubaya ya, 50 ke atas atau 40 50 itu kan masih ada kelompok orang tuanya tuh. Jadi kayak saya atau Pak Tuyung masih punya orang tua yang masih hidup bersama kita. Itu kan masuk bagian dari kita, termasuk dari generasi orang tua kita. Lalu turun ke anak-anak
anak-anak kita kemudian berarti kan bergenerasi. Ya. Jadi generasi orang tua, generasi kita, terus generasi di bawah kita atau anak-anak kita. Berarti itu udah masuk ke kelompok 3 generasi. Ya. Ya kan? Di 3 generasi ini, nah di kelompok ketiga ini kan sebetulnya saat ini cukup bukan dibilang rentan, tapi kelompok usia ini kan ketika mereka lulus kuliah kemudian bekerja, standar untuk penghasilan itu kan sekarang apalagi terutama isu nasional, bagaimana tenaga kerja yang tidak optimal tidak sesuai dengan baik gitu ya. Kelompok kerjanya yang memang sangat saat ini begitu besar lah tantangan yang gaji seadanya ya UMR. Ya kelompok UMR atau mungkin ya kita sebut angkatan kerja muda lah, yang otomatis banyak banget tidak terserap. Mereka lulus kuliah, mereka berpendidikan, tapi seperti tidak punya harapan. Harapan apa nih? Ya harapan untuk mereka bisa bekerja karena kepastian terhadap mereka sekolah dari SD, SMP, SMA, masuk perguruan tingginya mungkin dalam kelompok kategori perguruan tinggi yang terbaik gitu kan. Tapi challenging-nya adalah bagaimana kemudian mereka bisa berkarya dan bekerja atau berusaha. Ruang lingkup itu kan baik mereka entrepreneur maupun diserap oleh industri dalam hal ini bidang-bidang pekerjaan dari perbankan dan lain-lain kan itu tantangannya juga bukan tantangan yang mudah Pak Tuyung saat ini. Dan itu memang terjadi kan di tengah-tengah masyarakat kita fakta itu gitu, bahwa memang sulit terserap tenaga kerja. Nah, jadi ya balik lagi kepada bahwa seluruh bagian dari kelompok masyarakat ini kita tarik balik ke dalam sebuah lingkup keluarga yang kita sebut sebagai keluarga. Kan? Yang kita sebut sebagai keluarga. Ada ayah, ada ibu, ada anak 3 atau anak 2 gitu. Nah, saya lebih kecenderungannya sebetulnya bukan dari pendekatan semata-mata arsitek atau hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan ya. Berarti lebih perencanaan dari suatu keluarga ya. Iya, ini lebih bagaimana sebetulnya akhirnya mereka bisa membentuk sebuah pola baru. Kalau saya menyebutnya beradaptasi ruang untuk akhirnya bisa memenuhi syarat-syarat ketika mereka tumbuh dewasa, bekerja dan bagaimana memiliki rumah di tengah kota. Yang kompetisi, yang dimana biaya tanahnya sudah sangat mahal sekali. Jadi untuk membeli, punya keluarga, anak 3 atau apa, gimana supaya punya rumah di Jakarta? Di tempat tinggal yang sama. Bagaimana mereka berbagi ruang yang sama? Nah, sementara kebutuhan mereka untuk bertumbuh sebagai seorang manusia berkeluarga dan seterusnya, bertumbuh kembang lah, bergenerasi lah. Itu juga bagaimana mengakomodirnya, gitu kan? Nah, ini masuk yang poinnya adalah untuk berbagi ruang di rumah keluarga, rumah orang tua. Berbagi ruang karena assessment mentransfer mengestafetkan kepemilikan aset tanah atau rumah dari orang tua yang sudah dimiliki itu kan sebuah nilai yang sangat luar biasa sebetulnya dimanfaatkan. Karena kalau kita balik lagi nih Pak, sebetulnya kalau kita pikirkan secara sungguh-sungguh gitu ya, kita renungkan, kita pikirkan betapa sebetulnya dalam kehidupan kita ini Pak, bisa dibilang hampir dipastikan banyak sekali waste-nya, banyak sekali mubazirnya Pak Tuyung, banyak sekali hal-hal yang sebetulnya overspec dari yang kita butuhkan secara fungsi. Mubazir dari segi? Iya Pak, saya misalkan di rumah punya ruang ada satu kamar orang tua yang luasnya cukup besar. Terus kemudian ada anak 2 misalkan gitu ya. Mereka punya 4x4 kamar. 4x4 lagi 1 kamar. Kamar-kamar itu suatu hari nanti itu akan kehilangan tempatnya. Fungsinya. Ya kan? Kepemilikannya, kegunaannya bahkan. Dan itu kalau tidak kemudian dioptimalisasikan, itu kan akan jadi mubazir Pak. Optimalis kan dia kamar, terus anaknya kan tumbuh dewasa besar di situ, terus
menikah, Menikah. berkeluarga harus keluar dari rumah. Harus keluar dari rumah. Ya kan? Seolah-olah harus keluar dari rumah gitu. Ya. Padahal sebetulnya kalau kita Nggak perlu. Kalau sebetulnya kita pikirkan telaah dalam kondisi hari ini, Ya. di situasi yang zaman seperti sekarang ini, kan mungkin Bapak juga bisa melihat ya Pak, betapa banyak rumah-rumah besar Oke, di Jakarta ya. di Jakarta. Ini sebetulnya tantangan urban sebetulnya. Persoalan yang sangat mendasar di kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah urban. Bagaimana mengutilisasi tempat-tempat tinggalnya mereka, gitu loh Pak. Karena banyak sekali kan Pak, kita lihat gitu. Bagaimana rumah besar dihuninya cuma hanya 1-2 orang. Oh, Jadi akhirnya sama orang tua. sama orang tua. Karena kan anak-anaknya udah pada pisah, udah pada married, tinggal di memulai hidup di itu di Tangerang, di Bogor, di gitu kan. Bogor, di mana gitu. Oke. Berpisah jarak tapi Berpisah masih jarak. dalam satu state, dalam satu negara, dalam satu wilayah, hanya berpisah jarak gitu. Nah, hanya berpisah jarak karena harus memulai proses pendewasaan kehidupannya dengan cara Yang sekarang kebanyakan seperti itu. dari tahun menahun turun menurun seperti itu. Seperti itu. Yang kita alami ya sekarang ini gitu kan. Nah, maksudnya Bang Ferdi ini mau berbagi ruang itu supaya tidak seperti itu. Ya sebetulnya lebih kepada memanfaatkan bagaimana kita ini tidak terlalu mubazir dalam hidup ini. Jadi tidak perlu tinggal di luar kota lagi, ya udah di rumah yang lama aja Dialihfungsikan, diadaptasikan untuk kebutuhan bertempat tinggal bersama. Oke, seperti apa ininya? Ya sebetulnya beragam Pak, beragam sekali pendekatannya. Karena kan dari kelompok setiap masyarakat mereka punya asetnya juga berbeda-beda Pak. Ya. Tapi kalau kita ambil kelompok masyarakat terbanyak lah di wilayah urban, minimum aja di 100 atau 200 meter di tengah kota itu sudah pasti hampir rata-rata kurang lebih size-nya seperti itu. Ya. Tapi banyak juga yang mungkin 300, 400 bahkan di Jakarta Selatan. Saya tumbuh besar Di Jakarta Selatan. Saya tumbuh besar di Jakarta Selatan, Pak. Lebih tepatnya di wilayah Tebet. Daerah Tebet. Saya tumbuh besar sampai dengan hari ini masih di wilayah itu. Itu dengan tanah luas? Saya sekarang ini sama istri bertempat tinggal di rumah tempat yang kurang lebih 200 meter 200 meter. Ya, kurang lebih rata-rata tanahnya sih. ya, 200 meter persegi gitu. 200 meter. Nah, ini kemudian terdiri dari satu lantai dengan 2 orang anak. Dengan 2 orang anak. Bagaimana kemudian saya memikirkan cara beradaptasi yang memang dibutuhkan saat ini. Bagaimana menjangkau pembelian rumah yang sudah sangat mahal Pak Tuyung hari ini. Sangat mahal. Ya. Di luar Jakarta ya. Jakarta, apalagi di Jakarta. Apalagi di Jakarta, ya. Apakah mungkin kemampuan itu kita bisa generalisasikan sama? Kan tidak. Ya. Saya yakini pasti tidak gitu. Walaupun setiap orang kalau kita kontradiktifkan atau kita meyakini bahwa ada rezekinya akan datang pada waktunya, gitu. Ada segala macam. Itu proses Pak. Dalam hidup ini kan proses. Tapi hal-hal yang diberikan kepada manusia yang seutuhnya untuk memikirkan bagaimana konsep hidup dan kehidupannya, itu yang dibekali sama Tuhan kita untuk mengelola fungsi itu sebaik-baiknya. Ya. Sehingga saya tercetus sebuah gagasan yang bisa sebetulnya membuat fungsi ruang itu bertumbuh. Jadi maksudnya dari rumah yang ada kita bangun lagi, kita bisa modifikasikan sesuai dengan kebutuhan peruntukannya. Kalau 2 orang anak sebetulnya bisa dibuat dengan bentuk zona vertikal ataupun horizontal tergantung kapasitas tanahnya. Oke, berarti Ya kan? mesti ke atas. Kalau 200 meter yang kami sekarang sedang jalankan adalah ke atas, vertikal. Solusi vertikal itu adalah solusi yang paling tepat karena memang kiri kanannya sudah tidak bisa karena itu udah bukan wilayah kita kan gitu ya. Ya berarti anak pertama dengan menikah jadi nggak usah jauh-jauh. Kita tinggal itu aja, tinggal di lantai atas. Tinggal di treatment secara vertikal di lantai 2, lantai 3. Ya, Jakarta sudah punya beberapa fasilitas ruang yang secara kebijakan mungkin juga sudah semestinya pemerintah juga sudah mulai melihat
Bagaimana urgensi kebijakan itu bergeser kepada kebutuhan masyarakat, Pak. Bagaimana urgensi kebijakan itu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, karena itu akan menopang kebutuhan perekonomian masyarakat itu, keluarga-keluarga itu. Jadi tidak lagi sulit untuk menjangkau pembelian rumah, tapi cukup memodifikasinya, tetap bisa membagi ruang secara privasinya, dan bergenerasi pun bisa dilakukan dalam satu tempat yang sama. Jadi zona vertikal, kemudian dengan konsep yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan, baik itu fisik daripada bangunan itu sendiri, yang pasti kan bertumbuh ke atas. Nanti dari sisi per lantainya kebutuhan ruang dan kamarnya berapa itu bisa dimodifikasi. Ya sekarang kalau misalnya anaknya 2, berarti anak pertama di lantai kedua, anak kedua di lantai ketiga. Bisa seperti itu. Bisa. Kalau mereka lebih dari 3, gini Pak. Ini sebetulnya solusi ruang yang sebetulnya bisa kita pikirkan dalam rangka melihat kebutuhan yang berbeda-beda setiap orang. Iya kan? Karena kalau kita balik lagi nih, tadi pertanyaan Bapak, bagaimana kalau anaknya lebih dari 2? Kalau anaknya lebih dari 2, metodenya seperti apa? Balik lagi, kebutuhan yang dilakukan, kalau memang tanahnya adalah 100 meter, 150 sampai 200, atau mulai dari itu, ya solusinya tetap vertikal. Melakukan treatment vertikal. Nah, melakukan perubahan secara vertikal, ruang, itu dilakukan dengan cara tadi kebijakan pemerintah kota memang membolehkan misalkan Jakarta bisa 4 lantai. Berarti sampai 4 lantai. Berarti sampai 4 lantai. Berarti sampai anak ketiga. Sampai anak ketiga atau mungkin anak keempat misalkan dengan 4 lantai. Karena kebutuhan kita sendiri di lantai dasar, misalkan orang tua di lantai dasar itu kan kita kan menua secara fungsi sebetulnya sudah berkurang, Pak. Fungsi ruang itu menyesuaikan sebetulnya dengan kehidupan yang kita jalani di masa-masa itu menua, ya kan? Dan sebetulnya hakikatnya memang sebetulnya dari awal walaupun kita tua atau kita muda, fungsi ruang kita sebetulnya yang tepat adalah sesuai dengan fungsinya, bukan sesuai dengan kenyamanannya. Padahal akhirnya jauh daripada fungsinya. Kamar ada sampai 5x7, ada yang sampai berapa gitu ya, tergantung background masing-masing keluarga sih Pak, ya. Dengan kemampuan kepemilikan aset tanahnya dan bangunannya gitu Pak. Tapi saya mau mengajak dalam hal ini, mari kita coba mengutilisasi fungsi, sehingga kita betul-betul menempatkan diri kita itu sesuai dengan kebutuhannya, bukan semata-mata melayani apa yang kita inginkan. Walaupun ruang kecil, tapi kita bisa dapat kenyamanan maksimal. Dan optimal dan fungsional. Jadi orang tua bisa ketemu dengan mantunya, dengan anaknya, dengan cucunya di situ. Dan kemudian akhirnya ada keterlibatan hubungan emosional psikologis yang saya pikir itu nilainya akan sangat mewah sekali Pak, gitu. Akan sangat mewah sekali. Seperti misalkan kayak saya kemudian anak-anak saya nanti suatu hari menikah, mereka kemudian punya anak, mereka beraktif dalam bekerja, menghabiskan cukup waktu di luar rumah, atau mungkin berkegiatan apalah ya sesuai dari masa tumbuh manusia lah Pak. Masa tumbuh manusia kan dia produktif, kemudian kurang produktif gitu. Ada yang terus produktif sampai dengan masa tuanya. Nah, dalam periode hubungan dengan adanya emosi yang terus berlanjut, kakek nenek bisa memelihara cucu-cucunya. Ada pendampingan yang luar biasa, yang keterlibatan hubungan itu tidak putus hanya dalam satu rentang waktu, tapi ini bisa berkelanjutan. Karena dalam pandangan saya sebagai apa yang saya yakini sebagai seorang Muslim, bahwa estafet kebahagiaan ini sebetulnya adalah potret kecil Pak. Ini potret kecil bagaimana gambaran kita bisa menemui kebahagiaan di fase berikutnya sebetulnya. Itu kan itu dari aspek yang ini ya Pak. Bicara ideal ya. Bicara beberapa konsep ideal. Konsep ideal.
Nah, iya ideal. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti kira-kira itu. Gambarannya. Ya kalau masalah orang tua dengan mantu hubungannya bagaimana kan ada tuh cerita. Oh banyak Pak. Banyak kan cerita-cerita. Kita punya banyak cerita tuh ya. Nah kita itu punya gimana banyak cerita. mengatasi hal itu? Lu masih tinggal sama orang tua, lu mantu apa? Dan dia baratnya lu numpang sama mertua. Nah itu kan masalah-masalah problem itu apakah itu udah terjawab? Iya, jadi gini Pak. Itu. Jadi gini sebetulnya ini experience yang saya sendiri alami. Saya bisa menceritakan karena saya mengalami proses itu. Bagaimana kita mengadaptasikan bertempat tinggal bersama orang tua. Saya sebagai menantu tinggal di rumah mertua. Tinggal di rumah mertua. Nah, ini sebetulnya cara kita untuk memelihara atau mendidik diri kita, Pak, sebetulnya. Bagaimana sih sebetulnya membangun sebuah hubungan? Bagaimana sih dinamika hubungannya itu berlangsung? Baik misalkan kebetulan ada mantu perempuan, ada mantu laki-laki gitu ya. Nah ini kan banyak nih pertentangan di tengah-tengah masyarakat, kadang-kadang gesekan dari anak kepada menantu dan mertua ataupun sebaliknya gitu ya. Apa Pak kira-kira yang jadi problemnya? Oke. Misalnya si menantu dia punya rumah lebih besar atau dia penghasilannya lebih bagus, keluarganya, ekonominya lebih bagus daripada si anaknya. Dia kan mungkin dia udah disediain rumah dari orang tuanya, misalnya di Bogor atau di sini nih rumahnya udah disiapin. Sementara mertuanya tinggal punya tempat di Jakarta gitu. Terus kita tinggal di Jakarta. Di tempat mertua gitu. Karena di Jakarta. Sementara yang disiapin ada di Bogor. Saya beraktivitas ada di Jakarta sepenuhnya. Dimanapun aktivitasnya. Artinya si menantu nih udah nyiapin rumah, nyiapin segalanya untuk anaknya gitu. Itu problem-problem itu seperti itu gimana? Sebetulnya kenapa saya bilang hidup ini nggak boleh berhenti belajar memahami diri sendiri, baik pun begitu juga memahami orang lain, terutama adalah keluarga gitu ya. Betul. Itu pentingnya Pak sebetulnya. Bagaimana kemudian kita bisa belajar terhadap emosi. Jadi ada yang bisa kita penuhi, ada yang kita anggap ini nggak usah kita lakukan. Gitu ya. Jadi sebetulnya penyesuaian terhadap persoalan-persoalan hubungan, apalagi kita sudah masuk di dalam zona pernikahan, di situ ada wilayah kedua orang tua yang harus kita layani. Dan kita berangkat dan tumbuh besar dari interaksi antar keluarga. Ya inilah yang saya sebut kultur yang beda atau itulah yang saya sebut sebetulnya jangan pernah berhenti belajar untuk memahami diri sendiri. Jangan pernah berhenti belajar untuk memahami orang lain. Orang lain ini kan termasuk yang semula kita orang lain jadi keluarga. Betul. Nah itu Pak. Jadi saya belajar dari kondisi itu Pak. Saya belajar dari kondisi itu bagaimana yang semula kita baru memulai rumah tangga, kemudian akhirnya orang tua memberikan fasilitasnya untuk anak-anaknya bisa memanfaatkan tanahnya untuk dikelola. Untuk ditempati bersama, ya kan? Kemudian nanti dari situ masing-masing bisa diberikan pilihannya untuk menempati dan membangun, tapi tetap tinggal bersama-sama. Kalau memang fasilitas tanahnya atau tanahnya bisa mencukupi gitu. Berarti tetap pilihannya pada anak tersebut, dia mau atau tidaknya berbagi ruang sama orang tuanya atau gimana? Sebetulnya poin yang saya gagas dalam hal ini, bagaimana orang tua itu juga akhirnya melihat bahwa dengan mereka berbagi ruang, kemanfaatan yang bisa diperoleh dengan anak-anaknya ini akan sangat panjang, Pak. Manfaat hubungannya, manfaat pemeliharaannya, memperhangat memperhangat hubungan yang kemudian tumbuh jadi semakin baik dan saling memiliki ketergantungan yang positif. Saling ketergantungan itu adalah sebuah fitrah manusia yang ketika dimanfaatkan dengan energi yang positif itu hasilnya akan sangat luar biasa, Pak. Akan sangat luar biasa. Yang semula kita tidak terasa
dekat itu karena proses saling belajar, saling menghubungkan, saling mengkoneksikan, itu akan jadi sangat dekat, Pak. Dan ketika itu sudah tumbuh semakin kesini gitu ya, Pak, semakin bertambah gitu, dia akan menjadi sebuah nilai yang sangat mewah, Pak. Di usia di usia lanjut gitu, itu akan jadi sebuah kemewahan yang luar biasa gitu. Ya berarti kan itu ada psikologis keluarga yang baik dari hubungan antar dari pendidikannya mereka gitu. Betul, kan. Nah kan nggak semua keluarga seperti itu kan. Iya. Nah berarti itu tantangan sendiri untuk menjelaskan dulu. Berarti program Bang Ferdi ini menjelaskan itu juga ya semua hubungan keluarganya. Betul. Memberikan edukasi ke masyarakat. Mereka. Sebetulnya lebih kepada memberikan pemahaman kepada publik. Bagaimana kemudian mereka bisa mengutilisasi ruangnya. Nah sekarang udah ada beberapa klien Bang Ferdi yang setuju dengan konsepnya Bang Ferdi. Sudah, itu Pak. Seperti itu ada beberapa yang dijalani. Sudah ada beberapa yang sekarang ini juga berarti, sedang. Perlu waktu untuk menjelaskan itu semua atau nggak susah untuk menjelaskan itu? Nggak sulit, Pak. Nggak sulit. Karena kenapa? Ini sebetulnya datang dari kebutuhan yang paling basic bagi seorang manusia. Bagaimana dia bisa saling mendekatkan dirinya. Jadi udah ada berapa keluarga? Jadi modal hubungan ini sebetulnya udah ada di setiap kita, Pak. Ini sebetulnya udah mandatori sebetulnya, atau sudah terbuilt in di dalam diri kita. Cuman bagaimana itu bisa ditumbuhkan lewat proses pengetahuan bagaimana cara berbagi ruang, bagaimana pengetahuan arsitektur, bagaimana pengetahuan konstruksi bisa mewujudkan bagaimana mereka akhirnya bisa bertempat tinggal bersama, tapi memiliki program privacy yang berbeda-beda gitu. Nah ini sebetulnya sudah mandatori, Pak, di kehidupan kita. Dan kalau diperhatikan lagi, kalau kita lihat beberapa research nasional gitu ya, kependudukan segala macam yang berkaitan dengan teman-teman dari atau dari pemerintah atau dari pengetahuan yang menggambarkan bagaimana kondisi 10 tahun ke depan, itu digambarkan bahwa di tahun 2035 jumlah lansia di Indonesia itu bertambah, Pak. Kurang lebih sekitar hampir mendekati 40 sampai 45 juta usia yang manusia Indonesia, penduduk Indonesia yang usianya ada di 60 tahun ke atas. Itu 40 sampai 45 juta nanti di tahun 2035. Nah, itu masuk dalam kelompok usia parubaya sekarang atau 40 tahun di bawah atau 10 tahun di bawah. Jadi 40 50 ini masuk ke dalam nanti kelompok usia itu tuh yang nanti akan disebutkan di tahun 2035 itu akan ada transisi. Usia lanjut yang bertambah di tahun itu sebesar 40 juta 40 tadi. Sampai 45 juta kalau saya tidak. Jadi hubungannya adalah untuk supaya lansia itu tetap berhubungan sama anak cucunya. Ya, gitu. Dan itu sebuah kebahagiaan yang mewah sekali, Pak, buat saya. Yang saya diskusikan dengan klien saya. Jadi beberapa. program Mas Ferdi ini adalah dengan nama Go to Home ya? Ya, jadi sebetulnya saya memang punya brand Go to Home Property. Go to Home Property ya, itu memang kecenderungan. Memang kami melayani beberapa concern publik untuk yang semula saya buat ini sebetulnya awalnya hanya rumah-rumah biasa lah, kebutuhan rumah biasa, rumah dengan 3 kamar, rumah dengan 4 kamar, rumah dengan 500 meter tanahnya. Tapi seiring sejalan, ketika kurang lebih lebih dari 10 tahun ya, Pak. Saya menggeluti perencanaan pembangunan rumah ini yang melibatkan tim arsitek saya gitu, melibatkan tim konstruksi saya ini lebih dari 10 tahun lah, Pak. Nah, saya melihat ada kecenderungan akhirnya rumah-rumah di tengah kota ini akan berhenti kemanfaatannya, sementara fasilitas
aset yang dimiliki ini bisa dikembangkan gitu loh Pak. Sehingga ini tidak akan jadi membebankan problem komersialisasi yang problem komersialisasi yang sebetulnya pemanfaatannya itu bisa dikembalikan kepada keluarga-keluarga kita gitu. Kepada anak-anak kita. Tanpa mesti keluar dari rumah. Tanpa mesti keluar dari rumah. Ini programnya berarti nggak cuma di Jakarta Selatan, nggak punya ada di timur. Ya sebetulnya pendekatan wilayah urban itu kan mencakup wilayah kota-kota besar di Indonesia. Kalau di Indonesia di Jakarta, Jakarta itu memang wilayah urban yang memang tingkat kepadatan penduduknya juga sudah paling padat. Sangat luar biasa, kemacetannya juga sangat luar biasa. Ya kan makanya padat, kita mesti keluar ke Tangerang Selatan, ke Bogor, kemana. Nah sekarang program Go to Home itu tidak perlu itu. Tidak perlu Pak. Jadi tidak perlu kaum karyawan kaum urban sekarang nggak perlu lagi kredit rumah di Tangerang Selatan atau di Bogor atau di Parung gitu kan. Atau bahkan menjauhkan diri dari keluarganya misalkan gitu, padahal aset itu bisa diberdayakan gitu. Aset itu diberdayakan. Jadi harusnya di rumah yang ada aja, yaitu ke atas, vertikal maupun horizontal. Tergantung. Udah ada berapa yang sasaran yang... Ini sebetulnya di beberapa negara di dunia kebutuhan berbagi atau bertempat tinggal secara fungsional sudah sangat tinggi Pak. Di beberapa negara maju di dunia ya. Sementara di Indonesia mungkin belum kelihatan. Belum kelihatan, tapi kebutuhan itu ada. Dan kebutuhan itu bisa dimunculkan karena potensi kepemilikan asetnya. Aset itu bisa dikelola untuk kondisi seperti itu. Dan itu akhirnya menyebabkan atau membuat ada perubahan-perubahan baru, ada adaptasi-adaptasi nilai baru yang kita nih akhirnya harus berhadapan dalam situasi itu. Karena kenapa Pak? Tadi saya bilang, satu, kepemilikan rumah tidak murah. Bahkan di beberapa daerah tadi yang Pak Tuyung sampaikan, di Tangerang Selatan, di Parung, antara Bogor, Depok dan Jakarta irisannya juga itu sangat mahal Pak, sangat mahal. Ya kan kalau bisa dibilang udaranya juga mungkin lebih bagus ya daripada Jakarta. Nah, oke, kita ngomong ke soal tanah di Jakarta Selatan itu kan dari dulu kan tata kotanya kan sebenarnya kurang bagus, tata kota tuh seadanya. Nah, apalagi kalau yang udah kena gusuran, terus jadi itu, nah itu bagaimana situasi? Kan kalau pindah di luar Jakarta mungkin ditata lebih rapi. Nah ini sekarang di Jakarta yang lokasinya juga udah nggak bagus, semrawut, itu gimana? Ya sebetulnya kalau dibilang Jakarta semrawut itu hanya di sebahagian tempat Pak. Nggak semua ya? Ini nggak semua sebetulnya. Kalau dilihat dari beberapa tata ruangnya dan memang sudah jadi ya. Kalau kota Jakarta ini kan udah terbentuk dengan infrastrukturnya lengkap lah ya. Lengkap lah. Jadi kalau misalkan saya tinggal di wilayah Tebet, itu sudah terbentuk Pak. Sudah terbentuk seluruh infrastrukturnya. Jadi rumah-rumah single dibanding kalau di pinggir-pinggir itu kan udah jadi rumah klaster. Rumah atau mungkin dari BSD udah jadi pengembang besar, udah jadi jadi rapi, udah jadi satu kota ya, jadi satu kota tersendiri ya. Itu memang pekerjaan puluhan tahun yang dilakukan oleh pengembang besar ya kan. Tapi Jakarta tanpa adanya pengembang, mereka sudah terbentuk puluhan tahun dan bahkan sudah punya kemajuan fasilitas yang jauh lebih integrated saat ini gitu kan. Karena itu bisa menghubungkan ke kota-kota penunjang di sekitar Jakarta, itu terhubung semua kan ke Jakarta. Aktivitasnya mereka masih di Jakarta. Nah, kenapa kemudian yang di Jakarta tidak mengutilisasi dirinya? Itu kan PR Pak sebetulnya. Harusnya itu bisa mengutilisasi dirinya, fungsi dirinya itu bisa diri ini dalam hal ini rumah dan bangunannya. Nah itu yang saya sampaikan. Kalau membeli rumah di wilayah Cinere udah sekitar 1,5 sampai 2 miliar. Ini kan hal yang bisa dikompromikan. Kenapa rumah dengan 300 meter di tengah kota? Ini tidak bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhannya. Jadi tidak perlu belanja senilai tersebut, tapi ini bisa merubah fungsi dan kemanfaatannya jadi bisa lebih terlayani untuk semua pihak dalam hal ini gitu kan Pak. Dan lebih terjangkau Pak. Lebih terjangkau akhirnya. Karena
dibandingkan antara tinggal di tengah kota dengan tinggal di pinggir keluar kota, tapi masuk kembali berkehidupan, ekonomi keluar masuk kota, keluar kembali lagi ke rumah, ini menghabisin waktu. Ini bukan cuma energi waktu nih, ini energi dan semuanya udah lebih besar Pak perhitungannya, bukan cuma sekedar membiayai cicilan rumahnya, tapi membiayai seluruh kehidupannya Pak. Oke. Seluruh kehidupan. Oke, tadi kan ngomong infrastruktur di Jakarta, kayak ngomong di Tebet, Nah sekarang kan di Jakarta kan udah semakin tahun kan turun tanahnya. Ngomong kebanjirannya dengan kepadatan dan banjir kan nggak semuanya, rata-rata Jakarta Timur, Jakarta Selatan itu terendam Pak. Iya, sebetulnya kalau dilihat beberapa situasi terakhir ya, terkait dengan modifikasi cuaca atau bencana, atau yang berkaitan dengan banjir terutama karena akses ada lagi masuk. Pertanyaan lagi, keluar dari Jakarta itu karena menghindari banjir. Ya, nah, ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu. Jadi gini Pak, ini sebetulnya rangkai berkaitan juga dengan seluruh instrumen kebijakan pemerintah. Ya. Karena kan pengelola banjir, pengendali banjir, ini problemnya bukan munculnya adanya di Jakarta semata-mata gitu. Ya. Jakarta adalah daerah tampungan air. Ya. Dari Bogor, Puncak dan seterusnya. Ya. Tapi saya mengalami perubahan pengelolaan banjir itu jauh lebih baik dari tahun ke tahun. Contohnya yang saya hadapi di lingkungan saya ya, di Tebet. Ya, di tempat tinggal saya nih yang sedang kami tempati sekarang ini. Ya. Itu dulu ada Kali Ciliwung yang itu terkenal banjir kan Pak. Oke. Itu terkenal banjir. Jadi sekarang udah nggak banjir. Sekarang daerah itu tidak terbanjir. Jadi memang peran pemerintah dalam hal ini untuk menormalisasi kali itu diperlukan, Pak. Sambil juga masyarakatnya akhirnya juga memikirkan tadi, Pak, salah satunya bagaimana pola ruangnya sehingga daerah-daerah yang tadi, Pak, Bogor, apa segala macam jangan lagi dibangun rumah. Ya. Jadi itu harusnya itu jadi fungsi resapan. Bangunlah tempat tinggal di situ, berbagilah di ruang kota, sehingga itu jadi lebih terutilisasi dengan baik, ya kan? Termanfaatkan dengan baik, sehingga itu membahagiakan untuk setiap keluarga-keluarga yang akhirnya memilih untuk berbagi ruang dan mereka bisa bertempat tinggal bersama, tapi memiliki privasi yang bisa berbeda-beda. Karena kan itu nanti semua bisa dikemas dalam sebuah perencanaan arsitek, konstruksi dan seterusnya dengan perencanaan yang sangat ideal, Pak. Yang saya coba gagas dalam hal ini adalah bagaimana kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang memang memiliki aset itu yang dikelola. Jadi itu tidak jadi mubazir lah, Pak. Tidak jadi mubazir, ada 300 meter, ada 400 meter, tapi tidak termanfaatkan dengan baik dan ujung-ujungnya rumah itu jadi rumah tua dan sulit dijual karena komersialisasi tempat tinggal di wilayah kota itu sangat mahal, Pak. Sangat mahal karena sulit untuk dijangkau akhirnya. Untuk apa? Bahkan untuk kelompok Gen Z atau generasi-generasi di belakang kita nih. Jadi berbagi ruang adalah merupakan solusi strategis, solusi yang membahagiakan, solusi yang memang akhirnya bisa menghubungkan satu dengan lainnya, tapi juga tetap memelihara ruang-ruang privasi yang mereka bisa penuhi masing-masing daripada keluarga dan anak-anaknya untuk tumbuh dan berkembang. Jadi kita bisa menjawab hal itu dengan memenuhi syarat-syarat bahwa mereka tetap bisa mendapatkan privasinya, tapi mereka dapat fungsi, kehidupan, kemakmuran, kesejahteraan yang layak di tengah kota. Dengan nama Go to Home itu Dengan nama pendekatan kami, Pak, dari produk layanan kita adalah Go to Home Property. Go to Home Property. Oke. Sepertinya udah cukup ya. Ada lagi yang mau disampaikan lagi? Kayaknya solusi untuk punya rumah di luar kota untuk Gen Z itu perlu dengerin Pak Bang Ferdi nih. Bagaimana ininya supaya nggak usah kita nabung kredit yang gede 10 tahun, 15 tahun ya. Itu memberatkan sekali, Pak. Itu memberatkan sekali. Coba kita bisa bayangkan, kita bisa simulasikan berhitung bagaimana 2 miliar itu harus kita bayarkan setiap bulan 10 juta minimal, Pak. Gaji nggak sampai segitu. Sementara orang tua punya fasilitasnya, yuk kita sama-sama manfaatkan, yuk kita berdayakan. Kalau seorang anak kemudian punya
punya karir atau punya pendidikan yang bagus sampai dengan keluar negeri, suatu hari nanti dia harus kembali, dia tetap kembali ke rumahnya. Kenapa kita sebut itu sebagai go to home? Karena go to home itu sebetulnya ya mengembalikan fungsi hidup kita kepada rumah kita yang sesungguhnya. Kalau jadi secara holistik maupun secara ini Pak, pendekatannya itu bisa seperti itu. Jadi mari kita manfaatkan fungsi, nilai, aset yang ada sehingga kita tidak kehilangan momentum untuk tetap merasa memiliki kebahagiaan di usia lanjut, sehingga kita juga tetap bisa saling memelihara, menjaga dan mentransfer nilai-nilai kebaikan kepada anak keturunan kita. Dengan itu bisa terjadi, disitulah kompromi untuk belajar seumur hidup itu harus dilakukan terhadap keluarga. Itu peran yang harus dilakukan oleh generasi muda supaya mereka juga bisa memahami bahwa bersama orang tua itu bukan mengurangi nilai-nilai kedewasaan, bukan mengurangi nilai-nilai kemajuan, tapi justru dengan berbagi ruang ini adalah merupakan tonggak penguatan hubungan jangka panjang yang hari ini dan mungkin yang kita akan lalui ke depan, yang bisa jadi bersama-sama lagi atau tidak bersama-sama orang tua kita lagi kemudian. Mungkin itu Pak, salah satu goals yang kita harapkan. Terima kasih. Terima kasih Bang Ferdi atas waktunya. Kita akhiri obrolan ini. Terima kasih yang udah nonton. Terima kasih.